Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merealisasikan hasil kerja saya bersama teman-teman dari kelompok 8 yang berjudul Ta'arud Al-Adilah, yang beranggotakan Dedik Nugroho, Devi Purwatiningsi, dan saya Eka Yudani Tias. Pengertian Ta'arud Al-Adilah. Kata ta'arud berarti pertentangan antara satu dengan yang lain. Kata al-adilah adalah bentuk plural dari kata dalil yang berarti argumen, alasan, dan dalil. Kajian tentang ta'arud al-adilah khusus dibahas dalam ilmu usul fikih ketika terjadi pertentangan secara lahir antara dua dalil yang sama kuatnya dalam menunjukkan suatu hukum. Ta'arud adalah dua dalil yang sama tingkatnya menunjukkan suatu hukum yang bertentangan dengan hukum yang dikandung dalil yang lain dalam kasus yang sama. Ibnu Qodamah seperti yang dikutip Wahbah mengemukakan definisi ta'arud al-adilah sebagai berikut. Ta'arud adalah sesuatu ungkapan dipakai untuk saling meniadakan dua dalil atau beberapa dalil yang menunjukkan pertentangan yang sulit mempromosikan antara keduanya. Misalnya antara dalil dua, yang satu menunjukkan hukumnya wajib sementara yang lain menunjukkan hukum yang haram. Tempat-tempat yang diduga terjadi ta'arud, sebagaimana telah disinggung di awal bahwa pemilihan umum apabila terjadi pertentangan ta'arud antara dua nasak, maka hukuman dengan membatalkan nasak yang terdahulu jika diketahui. Yang pertama, nasak. Di sini seorang mujtahid dituntut untuk mencari sejarah dari dua dalil syar'i tersebut. Apabila dapat diketahui secara pasti mana dalil yang lebih dulu datang dan mana yang terakhir datang, maka dilakukan voting bahwa dalil yang datang belakangan itu menasak dalil yang datang terlebih dahulu. Yang kedua, tarjih. Menjelaskan di saat mujtahid tidak mengetahui sejarah dari dua dalil yang saling kontradiktif, maka selanjutnya dilakukan pentarjihan jika kemungkinan dengan beberapa metode tarjih yang akan saya jelaskan pada pembahasan berikut, seperti mentarjihkan dalil yang muhakam dan mengakhirkan dalil yang musafar. Yang ketiga, al-jamu wa at-taufiq, atau bisa disebut metode kompromi. Apabila kesulitan untuk dilakukan pertajihan, maka seorang mujtahid beralih ke metode berikutnya, yaitu metode kompromi di antara dua dalil, sebab mengamalkan dua dalil yang berbenturan itu lebih baik daripada meninggalkan keduanya. Sedangkan cara-cara kompromi sebagaimana disebutkan dalam kitab Musallam, As-Sabut, dan lainnya adalah dengan mengamati karakter dua dalil yang ada. Nasak dan mansuk. Yang pertama, pengertian nasak. Belum ada kesepakatan di antara para ulama mengenai pengertian nasak, baik menurut bahasa ataupun istilah, sehingga masih selalu ada beberapa pengertian untuk masing-masingnya. Menurut bahasa, kata nasak sedikitnya mempunyai beberapa macam arti sebagai berikut. Menurut bahasa, kata nasak yang pertama yaitu menghapus atau meniadakan, al-izalah wal idamah, yakni kata nasak itu berarti menghapuskan atau menghilangkannya. Yang kedua yaitu memindahkan sesuatu yang tetap sama, atau at-tahwil ma'a baqa'ihi fi nafsihi, yakni nasak itu berarti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain
tetapi barang itu tetap sama saja. Yang ketiga yaitu menyalin atau mengutip, atau an-naqlu min kitabin ila kitabin, yakni nasak diartikan dengan menyalin atau mengutip tulisan dari buku ke dalam buku lain dengan tetap adanya persamaan antara salinan atau kutipan dengan yang disalin atau yang dikutip. Yang kedua yaitu pengertian mansuk. Mansuk adalah yang diganti atau yang dihapus. Bab nasak merupakan salah satu pilar penyangga yang paling besar dalam ijtihad, karena untuk memahami pengertian perintah amatlah mudah, yaitu hanya dengan melalui makna lahiriah tersurat dan berita-berita yang ada. Demikian pula untuk mengetahui bebannya tidaklah sulit pelaksanaannya. Hanya saja yang menjadi kesulitan itu ialah mengetahui bagaimana caranya mengambil kesimpulan hukum dari makna-makna yang tersirat di balik nas. Para imam berkata, seseorang tidak boleh menafsirkan Al-Quran sebelum mengetahui nasik dan mansuknya. Yang ketiga yaitu pengertian tarjih. Secara etimologi, tarjih berarti menguatkan. Konsep tarjih muncul ketika terjadinya pertentangan secara lahir antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, yang sederajat atau tidak bisa diselesaikan dengan cara al-jamu wal al-taufiq. Dalil yang dikuatkan disebut dengan tarjih, sedangkan dalil yang dilemahkan disebut marjuh. Yang keempat yaitu hukum tarjih. Hukum mengamalkan dalil yang tarjih adalah wajib, sedangkan mengamalkan dalil yang marjuh di samping adanya rajih tidak dibenarkan. Dalil yang menunjukkan wajibnya beramal dengan yang rojah itu adalah apa yang dinukilkan dan diketahui dari ijma' sahabat dan ulama salaf dalam kasus berbeda yang mewajibkan mendahulukan dalil rajah dari dua dalil yang zahir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didik Nugroho dengan NIM 2012000041. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8 yang membahas mengenai ta'arud adilah, nasak dan mansuk, dan tarjih. Dan di sini saya akan melanjutkan mengenai syarat-syarat tarjih. Yang pertama, adanya syarat-syarat tarjih yaitu adanya persamaan antara dua dalil tersebut tentang kesubutannya atau status ketetapan dalilnya. Oleh karena itu, terjadi ta'arud antara Al-Quran atau yang qat'i al-subut dengan hadis ahad atau yang zani al-subut. Yang kedua, adanya persamaan dalam kekuatannya. Jadi, jika yang satu dalil itu hadis mutawatir dan yang lain hadis ahad, maka tidak ada ta'arud. Karena dalam hal semacam ini, hadis mutawatirlah yang harus didahulukan. Kemudian, cara-cara pentarjihan. Cara mentarjih hadis yang berlawanan dapat ditinjau dari segi sanad hadis, matan hadis, kandungan hadis, dan hal-hal di luar hadis. Yang pertama, tarjih ditinjau dari segi sanad. 1. Memiliki sanad yang banyak perawinya. Yang kedua, memilih yang perawinya ahli fikih, karena mereka lebih mengetahui kandungan hadis yang diriwayatkan. Kemudian yang ketiga, memilih perawinya yang lebih banyak hafalannya. Yang keempat, memilih perawinya yang ikut serta dalam suatu kejadian yang diceritakan. Kemudian kelima, memilih hadis yang diceritakan. Yang keenam, memilih perawi yang banyak bergaul dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tarjih ditinjau dari segi matan hadis. Pertama, memilih matan yang bermakna hakikat daripada majas. 2. Memilih matan yang mengandung makna khusus daripada yang umum. Yang ketiga, memilih yang menunjukkan maksud dua jalan daripada satu jalan. Kemudian yang keempat, mendahulukan yang disertai ancaman daripada yang tidak. Dan yang kelima, mendahulukan yang mengandung kecocokan dengan masalah daripada yang menyalahi. Yang keenam, mendahulukan yang mengandung larangan daripada suruhan. Yang ketujuh, mendahulukan yang mengandung suruhan daripada kebolehan. Yang kedelapan, mendahulukan yang mengandung isyarat pada hukum daripada yang tidak mengandung. Kemudian tarjih ditinjau dari segi kandungannya. Pertama, mendahulukan kandungannya mendekati hati-hati. Kemudian yang kedua, mendahulukan yang menetapkan hukum daripada yang tidak. Kemudian yang ketiga, mendahulukan yang mengandung pembatalan had daripada yang menetapkannya. Kemudian yang keempat, mendahulukan dan yang menetapkan hukum asal. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan mengenai syarat-syarat tajrih. Dan
Demikian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.